Update siang kembali hadir ke hadapan Anda dan kita memasuki segmen Laporin Aja. Baik pemirsa, di segmen Laporin Aja kita kali ini sudah terhubung bersama dengan rekan kami Aulia yang akan melaporkan terkait dengan uji coba jembatan Balehinggil. Berikut ini informasi selengkapnya untuk Anda. Warga Baik, terima kasih pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Semampir Selatan, di mana hari ini sedang dilakukan mediasi antara warga dan juga pihak Balehinggil, di mana sebelumnya warga sempat melaporkan ke DPRD Kota Surabaya terkait dengan akses jalan mereka yang dirasa telah diblokir oleh pihak Balehinggil karena pembangunan jembatan yang Anda bisa saksikan saat ini tepat di belakang saya. Jadi pembangunan jembatan ini dikeluhkan oleh warga karena menurut warga ini adalah akses atau satu-satunya jalan untuk kendaraan besar melintas jika memang terjadi sesuatu di kawasan perumahan ini, misalkan kebakaran. Untuk itu pihak DPRD Kota Surabaya melakukan mediasi dengan cara menghadirkan pihak Dinas Pemadam Kebakaran untuk melakukan uji coba lewatnya kendaraan besar seperti pemadam kebakaran, dan sampai siang ini sudah dilakukan 2 uji coba kendaraan pemadam kebakaran, yaitu untuk ukuran yang 1.200 liter maksud saya, dan juga untuk 5.000 liter. Untuk 2 kendaraan itu memang tidak ada masalah, tapi kalau dari keterangan yang saya dapatkan, seharusnya juga ada 2 kendaraan besar lainnya, yaitu kendaraan dari pemadam kebakaran untuk ukuran 5.000 liter dan juga 10.000 liter serta skylift. Tapi sampai saat ini juga tidak dilakukan untuk percobaan karena memang untuk ukuran yang 5.000 saja dari keterangan petugas pemadam kebakaran memang tidak mumpuni atau tidak bisa untuk melewati kawasan ini. Baik, saya juga akan mencoba berbincang dengan para warga bagaimana tanggapan warga pasca dilakukannya uji coba lewatnya kendaraan dari Dinas Pemadam Kebakaran. Halo Pak, dengan Pak siapa? Franky. Pak Franky ini selaku? Saya penasihat hukumnya warga. Pendamping hukum warga. Bapak melihat sedang dilakukan uji coba seperti ini, bagaimana Bapak tanggapannya Pak? Jadi begini Mbak ya, ini kan permasalahan sebetulnya itu adalah keberatan warga dengan dibangunnya jembatan ini. Ya. Kenapa warga ini kok keberatan? Sudah Anda lihat sendiri. Sudah diuji coba sendiri bahwa silo Mbak. Nah, kapasitas yang bisa masuk 1.200, sedangkan yang 5.000 tidak bisa masuk. Tadi saya tanya 10.000 Pak, jelas. Ya. Nah, sedangkan tadi saya tanya dari petugas pemadam kebakaran, Pak, untuk satu rumah ini apabila terjadi kebakaran kira-kira dibutuhkan berapa ribu liter ya toh? Ini butuh sekitar 5 unit katanya. 5 unit kapasitas berapa? 5.000. Loh, kalau 5.000 ini aja enggak bisa masuk Pak, yang 5.000. Yang bisa masuk 1.200. Berarti memang apa yang menjadi kekhawatiran warga itu sudah terbukti. Ya toh. Nah, warga sendiri sudah mendapat misi Pak anunya ini. Pak, ini ditahan dulu, ini yang dari hasil mediasi dengan pihak pemerintah DPRD ya. Iya, kita tahan dulu Pak. Ini dari pemerintah Kota Surabaya. Baik, kita tahan dulu Pak. Saya ingin bertanya dulu bagaimana tanggapan warga juga terkait dengan ini. Nanti akan kita sambung kembali. Kita akan kembali berkunjung dulu dengan sejumlah warga. Mas, mau kemana? Nggak usah jauh-jauh. Mas, siapa namanya? Mas Angga. Mas Angga. Baik, Mas Angga, setelah dilakukan uji coba seperti ini, kalau warga sendiri tanggapannya seperti apa? Dengan sama ya, kalau tanggapan saya pribadi secara umum sama dengan Pak Franky selaku penasehat hukum dari warga kami gitu loh. Nah, dengan adanya simulasi seperti ini juga mana ternyata cuma 1.200 dan 3.000 yang bisa masuk gitu loh. Sedangkan yang 5.000 sama 10.000 aja sampai detik ini belum diturunkan gitu loh. Saya yakin nggak akan bisa masuk karena dari namanya Dinas Pemadam Kebakaran sendiri tadi kita konfirmasi warga katanya kalau 5.000 sama 10.000 nggak mungkin bisa masuk karena ketinggiannya sudah melebihi gitu loh. Nah, makanya itu tolong diuji coba lagi, diturunkan karena surat yang turun dari Dinas Kebakaran itu kan 1.200
3.000, 5.000 sama 10.000. Suratnya saya ada kok. Iya betul, gitu loh. Tolong diturunkan bahwasanya ada pembuktian. Nanti takutnya berdalih warga, ini loh bisa kok masuk. Lah masuknya yang berapa? Kan gitu loh. Cuma 1.200 sama 3.000. Coba yang 5.000 turunkan. Gitu loh. Mas, kalau selama ini sendiri di kawasan sini misalkan ketika terjadi kebakaran pun juga yang diturunkan adalah kendaraan-kendaraan besar semacam itu. Kalau itu sih persisnya kurang tahu juga. Cuman pada waktu tahun berapa saya lupa, itu ada kebakaran, satu meninggal, Bu Risma pun akhirnya marah-marah karena tindakan cepatnya untuk damkarnya sendiri kecil-kecil kalau nggak salah waktu itu ya. Yang besar nggak bisa masuk dari posisi sebelum ada jembatan ini, gitu loh. Apalagi dengan ada jembatan ini, akses untuk damkar sudah tidak mungkin, gitu loh. Itu artinya sebelum ada jembatan ini pun untuk yang kapasitas 5.000 hingga 10.000 pun juga tidak bisa lewat memang ya? Kalau lewat sih lewat, cuman kan waktunya kan akhirnya terbatas, kan gitu. Apalagi dengan jembatan ini, pasti menyita sudah tidak akan bisa masuk, kan gitu loh. Masa nunggu harus ada kebakaran dulu warga meninggal, kan seperti itu. Cobalah untuk dinas terkait turun hari ini, gitu loh, dari anggota DPRT. Coba Pak Armuji, janjinya kemarin kan mau ini loh, simulasinya, coba diturunkan, ya kan? Pak Armuji turun juga, biar tahu antara 5.000 sama 10.000 nggak bisa masuk. Ternyata yang bisa masuk cuma 1.200 dengan 3.000, gitu loh. Baik. Itu artinya akan tetap menunggu di sini untuk kendaraan yang 5.000 dan 10.000 kah atau bagaimana? Saya tetap menunggu. Saya dan warga sudah menunggu dari tadi. Coba 5.000 mana? 5.000 aja. Ayo, kita sama-sama. Sedangkan dari yang tadi disampaikan Pak Franky, dari Dinas Kebakaran sendiri sudah mengkonfirmasi tidak mungkin akan bisa 5.000 akan masuk karena ketinggiannya sudah beda, gitu loh. Untuk satu unit rumah yang disampaikan Pak Franky tadi itu sudah benar, itu penyampaian dari dinas, gitu loh, Dinas Kebakaran sendiri tadi, gitu loh. Baik. Saya bergeser ke warga lainnya dulu, Mas. Permisi. Ibu, nggak apa-apa Ibu, kita ngobrol-ngobrol bentar. Ibu rumahnya di mana Ibu? Sebelah timur. Ibu rumahnya sebelah timur. Ibu kan rumahnya kan paling jauh Bu ya, ibaratnya kalau dari jalanan sini Bu ya. Dilakukan uji coba semacam ini, Ibu tanggapannya seperti apa? Ya, itu kan yang masuk tuh tonelnya kecil-kecil. Iya, kalau yang agak besar dikit kan nggak bisa masuk, Mbak. Nah, ke sini kan nggak bisa. Gitu loh. Tapi kalau Ibu sendiri maksudnya dengan dibangunnya jembatan ini lalu sampai terjadi susahnya akses warga atau pemadam kebakaran dan semacamnya lewat, Ibu bagaimana Ibu rasakan? Ya sedih Mbak, nek gak iso yang masuk orang ya sedih, takut lah. Dulu pernah ada kebakaran ya habis ya. Kecil pun yang gang 2 itu nggak bisa belok ke sini Mbak. Kalau ini bisa, cuma gang 2 ya nggak bisa belok kan itu. Sempit ada tiang listrik itu. Iya. Lalu Ibu harapannya bagaimana Bu? Ini kan juga walaupun yang besarnya juga sampai saat ini juga bisa, belum masuk. Kalau saya itu sebagai warga kecil ya, daripada ribut-ribut gini, minta saya dibebaskan aja rumah saya. Dibebaskan aja. Gitu. Kalau menurut saya loh, daripada ini kan rumahnya dibebaskan dibelilah gitu loh ya, gitu aja. Kan enak untuk pelebaran Balinggil. Iya. Ya sama-sama. Agak maju ke depan gimana pendapatnya? Ya seperti saya orang kecil Mbak. Ya, Ya, seperti itu malah aja bingung, wedi dan wedi. Ibu rumahnya yang mana Bu? Itu sebelahnya ini. Jejer sama saya. Sebelahnya iya. Ya. Enaknya dibebaskan aja daripada ribet-ribet gitu loh. Kalau untuk orang kecil seperti saya, iya. Kalau seperti, nah ini semua jatuh yang nggak ada respon, Mbak. Ada besi jatuh dulu, lihat di foto-foto, nggak ada uang kaget, nggak ada, direspon enggak. Cuma apa itu dilaporkan ke sini ya, orangnya ke sini, terus difoto. Tapi di foto nggak ada apa-apa ya, Mbak. Ya gitu loh maksud saya. Nah, paling enak Gitu ya ya, dibebaskan aja. Iya, orang kecil itu sama saja Mbak. Ya yang Pendapatnya baik sama. baik. Baik Ibu, terima kasih banyak. Saya bergeser kepada warga yang lainnya dulu. Baik, mencoba berbincang dengan pihak kelurahan kawasan ini. Dalam uji coba yang dilakukan hari ini ternyata juga dihadirkan orang-orang dari pihak kelurahan. Pak siapa? Pak Sodri. Pak Sutadri dari pihak Pak Sodri dari pihak kelurahan. Agak bergeser ke sini sedikit Pak Sodri.
Baik, Bapak melihat uji coba yang hari ini sedang dilakukan, bagaimana Pak? Ternyata ada beberapa kendaraan besar yang ternyata tidak bisa melewati jembatan ini. Kalau ini saya nggak tahu, Bu. Nggak tahu masalah ini saya. Kelurahan pun tidak tahu masalah ini. Kelurahan saya kan staf, Kelurahan Medoan Semampir. Sebagai staf biasa, saya nggak tau apa-apa. Jadi bukan turunkan oleh pihak kelurahan? Bukan, cuman mantau aja. Mau mantau saja Pak ya? Iya. Dan Pak Lurah mungkin tidak akan hadir di sini Pak? Nggak ke sini. Nggak ke sini Pak? Nggak. Karena? Ada tamu, ada kegiatan di kantor. Kalau kelurahan sendiri menyikapi masalah ini bagaimana Pak? Ya itu tadi, saya kan nggak tahu apa-apa. Kalau dari pihak kelurahan kan nggak tahu. Baik, terima kasih banyak Pak Sodri. Pak Sodri juga dari pihak kelurahan mengatakan bahwa tidak mengetahui apa-apa dan memang lurahnya sendiri hari ini tidak bisa hadir di tempat ini karena memang dari pihak kelurahan sedang ada tamu. Hari ini kita juga masih akan menunggu bagaimana mobil pemadam kebakaran untuk kapasitas 5.000 sedang dipersiapkan jalanannya. Apakah yang kapasitas 5.000 ini bisa melewati jembatan ini? Karena kalau dari keterangan yang disampaikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran, tadi saya coba berbincang sedikit, menggali data sedikit, mengatakan bahwa beda 50 cm lebih tinggi untuk yang kapasitas 5.000 dibandingkan tinggi jembatan ini, sehingga untuk yang 5.000 saja tidak bisa masuk, apalagi untuk yang ukuran 10.000. Baik, saya juga akan mencoba mengkonfirmasi dari pihak Balai Hinggil seperti apa pendapatnya melihat ada beberapa kendaraan memang yang tidak bisa melintasi bawah jembatan ini. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Kita kembali memasuki segmen Laporin Aja dan kali ini kita sudah terhubung bersama dengan rekan kami Aulia yang akan kembali melaporkan. Baik, terima kasih Amanda dan juga pemirsa, masih berada di kawasan Semampir Selatan. Hari ini memang sedang dilakukan uji coba yang dimana ini adalah mediasi antara pihak Balai Hinggil dan juga pihak warga yang dilakukan oleh DPRD Kota Surabaya untuk melewatkan kendaraan besar, di mana keluhan warga adalah jembatan ini tidak bisa dilewati oleh kendaraan besar dan salah satunya adalah dari pihak Dinas Pemadam Kebakaran. Untuk itu hari ini Dinas Pemadam Kebakaran dihadirkan di kawasan ini untuk melakukan simulasi bagaimana atau bisakah dari Dinas Pemadam Kebakaran untuk melewatkan kendaraan-kendaraannya. Memang sampai siang hari ini sudah ada 2 kendaraan yang berhasil dilewatkan untuk ukuran 1.200 liter dan juga 3.000 liter. Tapi kalau dari informasi yang saya dapatkan dari keterangan warga bahwa harusnya ada kendaraan untuk 5.000 liter dan juga 10.000 liter yang harus dilewatkan, tapi memang untuk 5.000 liter dan juga 10.000 liter tidak bisa untuk menembus jembatan ini. Mungkin untuk sekedar mengetahui bahwa jalanan ini adalah jalan satu-satunya yang bisa dilalui oleh kendaraan besar sebelum jembatan ini terbuat. Dulunya ada jalanan ini, namun jalanan ini akhirnya diminta oleh pemerintah kota untuk dibangun jalan mer begitu, dan di sebelah sana juga sebelumnya ada. Tapi ada sebuah gapura memang yang sudah berdiri sebelum adanya perumahan ini. Tadi saya juga sudah mencoba mengkonfirmasi atau mendatangi dari pihak Balai Hinggil sendiri, namun baru sampai di depan saja dari pihak Satpamnya sudah mengatakan bahwa tidak diizinkan. Tidak hanya SBO TV tapi juga ada sejumlah media yang turut datang ke sana tapi juga tidak diizinkan untuk masuk. Untuk itu kami juga tidak bisa mendapatkan keterangan apapun dari pihak Balai Hinggil. Kami akan terus mencoba untuk mengkonfirmasi dari pihak Balai Hinggil, dan saya juga akan mencoba berbincang dengan para warga, karena kalau memang yang bisa kita saksikan yang hanya lewat atau yang bisa lewat hanya 1.200 dan juga 3.000 liter, sedangkan dari ketentuan harus ada 5.000 liter dan juga 10.000 liter. Dari pihak warga, Pak, gimana? Bapak melihatnya yang baru lewat hanya 1.200 dan juga 3.000 liter, sedangkan ketentuannya kan harus 5.000 dan juga 10.000. Warga bagaimana Pak tanggapannya? Kalau saya sih, kalau nggak bisa dilewati yang 5.000 ya udah, mau diapain lagi ya bongkar aja. Dibongkar Pak? Iya, udah. Kalau memang nggak bisa masuk, kalau ada kebakaran merugikan yang lain malahan kan, yang lain malah rugi.
Kalau dari Balai Hinggil sendiri, apakah ada solusi Pak jika memang dua kendaraan besar ini tidak mampu lewat? Apakah ada solusi lainnya begitu? Kalau Balai Hinggil nggak tahu saya sih. Tidak ada sosialisasi apapun ke warga? Ke warga nggak ada sosialisasi dia. Ya tahunya dia pokoknya, ya sih kalau ya apa itu ya. Jalur menangnya Dewi lah gitu istilahnya. Baik, kalau dari warga sendiri berarti memintanya lebih baik dibongkar saja? Bongkar aja kalau saya, lebih baik bongkar aja. Ini maaf Pak, dengan Pak siapa? Pak Sugito. Pak Sugito. Iya. Gimana Pak? Ya kalau memang Pak MK itu tidak bisa lewat yang memenuhi syarat pemadaman 5.000 atau lebih, jangan diteruskan, bongkar aja lah. Jadi tidak merugikan yang lain. Kita hidup bermasyarakat itu banyak. Kalau terlalu ambil positifnya untuk dia sendiri, nantinya warganya bagaimana? Ya saya sampaikan aja, kalau memang tidak bisa memenuhi standarnya, ya dibongkar. Kehendaknya warga dibongkar, ya bongkar aja lah. Kalau kehendaknya warga dibongkar, ya dibongkar saja begitu ya Pak. Pak, ini kan yang 5.000 sama 10.000 kan belum lewat. Kalau dari ketentuan belum lewat. Dipastikan sudah tidak bisa lewat. Iya, baik, itu kan maksudnya bisa dikatakan memang belum lewat begitu kondisinya. Dan kalau dari aturan yang dikeluarkan untuk melakukan simulasi ini, 5.000 dan 10.000 juga diturunkan ya Pak ya? Kalau berdasarkan surat perintah yang diberikan, suratnya Pak? Ini di WA ini. Baik, suratnya di WA. Jadi itu memang diuji coba dari jenis yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, Saya pinjam handphonenya Mas. Baik. Nah, yang paling besar itu kan yang kapasitas 10.000. Nah, faktanya kita bisa lihat bersama-sama di sini, yang bisa masuk cuma kapasitas 1.500 yang kecil. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa untuk memadamkan satu rumah ini dibutuhkan 25.000 liter. Nah, minimal yang mengangkut mobil itu kan kapasitas 5.000 liter per unit untuk mobil pemadam. Butuh 5, tidak bisa masuk. Nah, kalau yang kecil, apakah bisa mengcover? Sedangkan di sini kan penduduk dengan yang sangat padat, rumahnya sangat padat. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh warga. Itu pertama. Terus kedua, jembatan ini juga sangat mengganggu apabila nanti warga ada yang punya hajat ya, entah bangun rumah atau apa, mobil dengan kapasitas di atas 3 meter tidak bisa lewat. Dan ini kan merampas hak warga Balai Hinggil demi kepentingan pribadinya dia. Nah, itulah yang kita minta keadilannya. Pemerintah Kota Surabaya seyogyanya juga bisa memberi fasilitas ini. Jangan pihak-pihak lain itu bermain-main di atas penderitaan warga ini. Baik. Dari Balai Hinggil sendiri Pak, apakah ada solusi lain begitu jika memang kendaraan-kendaraan tersebut tidak bisa dilewatkan? Apakah sudah ada sosialisasi juga kepada warga? Kalau Anda tanya seperti itu, Balai Hinggil tidak memberikan sebuah solusi. Yang kita dapatkan waktu itu kemarin bahwa pemerintah kota mengatakan melalui dinas terkait ya, itu kalau jembatan ini tetap ada, dia harus buka jalan di sana. Tetapi kalau buka jalan yang di dalam areanya Balai Hinggil sendiri, tentunya di sana ada juga masalah sosial lagi baru yang timbul karena warga di sana tidak menghendaki. Itu. Nah, makanya ini kompleks sekali. Nah, kenapa masalah ini menjadi kompleks? Ya, ada kepentingan salah satu pihak yang dipaksakan dengan melanggar aturan-aturan yang ada. Jadinya seperti ini, menimbulkan konflik sosial akhirnya. Begitu, Mbak. Baik, Mas, ini kan ada surat edarannya yang dikeluarkan, Mas. Bisa dibacakan mungkin? Seperti apa bunyinya? Oke, ini surat dari pemerintah Kota Surabaya, Dinas Pemadam Kebakaran. Surat perintahnya yang bertanda tangan di bawah ini Irfan Wijayanto, AMP SSOS MH. Jabatan PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya memerintahkan kepada nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perintah untuk melaksanakan tugas uji coba unit Dinas Pemadam Kebakaran ke akses menuju apartemen Balai Hinggil. Pelaksanaannya hari ini Senin tanggal 25 Maret 2019 pukul 10 pagi sampai selesai. Tempat apartemen Balai Hinggil, Jalan Insinyur Soekarno, Mer, Surabaya. Surat perintah ini berdasarkan nota dinas bidang operasional nomor 800/140/OPS tanggal 22 Maret. Jadi untuk nama personil uji coba dinas terkait kebakaran itu Pak Bambang, Pak Gatot, Pak Trian Jaya, Pak
Douglas, Pak Husasari, Agus Yun Viterboy, Erwin Dwi Atmoko dengan 1 unit 10.000 liter. Kedua 5.000 liter. Ketiga 3.000 liter. Keempat unit Bronto Skylift. Terus yang kelima unit Matra 1.200 liter. Jadi untuk kesimpulannya yang turun 1.200. Cuman 1.200. 1.200 sama 3.000 ya, Pak ya. Enggak, 1.200. Yang tadi 3.000. Dua-duanya 1.200. Iya, dua-duanya 1.200 yang masuk. Jadi yang tadi saya sebutkan 1.200 ke atas nggak bisa masuk. Ya, gitu loh. Jadi ini kan sampai detik ini pun juga tidak ada, katanya sih tadi akan disimulasikan. Akan tetapi pada ini buktinya enggak ada sampai sekarang. 3,10. 3 lebih sih. Mas, terakhir Mas, kalau sampai tidak menemukan solusi, kalau dari warga sendiri harapannya bagaimana? Kalau harapannya kita kan cuman simpel, Mbak. Coba pihak Balenggil bertemu dengan warga. Sampai detik ini kita belum ada sosialisasi terkait antara manajemen dengan kami. Betul, gitu loh. Coba turun langsung dengan kami, win-win solusinya seperti apa. Kita enak kok warga, ya kan? Saya takutnya ini kenapa sih manajemen kok tidak menemui ke warga yang sampai detik ini yang katanya yang menolak itu cuma 5. Coba kamu turun langsung deh pihak Balenggil manajemen, ya kan? Yang terjadi di lapangan itu seperti apa, gitu loh. Jangan dari manajemen cuman denger, ya kan? Faktanya itu tidak ada. Faktanya coba di lapangan, ini loh fakta, gitu loh. Cuma selama ini kan pendengaran dari orang-orang ya tanda kutip lah, gitu loh. Iya, gitu loh. Coba turun langsung. Kalau dari warga sendiri juga tidak langsung main sepihak begitu ya, itu artinya warga sendiri juga meminta ada dilakukan mediasi dan juga sosialisasi dari pihak Balenggil, di mana pihak Balenggil datang atau menemui warga untuk sama-sama mencari solusi yang bisa dikatakan win-win solution. Nanti di segmen berikutnya pemirsa, saya akan mencoba kembali mendatangi Balenggil karena memang kabarnya siang hari ini para kepala-kepala seperti Kepala Dinas Pemadam Kebakaran yang turut menghandle simulasi ini juga sedang berada di sana. Saya juga akan mencoba konfirmasi apakah diizinkan atau tidak. Saya akan mencoba, kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Update siang kembali hadir ke hadapan Anda dan kita kembali memasuki di segmen Laporin Aja. Tetap bersama dengan rekan kami Aulia yang kali ini akan mengkonfirmasi langsung dari pihak Balenggil. Berikut ini informasinya untuk Anda. Baik, terima kasih Amanda dan juga pemirsa. Di segmen terakhir dalam program Laporin Aja kali ini saya juga sudah bersama dari Direktur Balenggil, Bapak Hengki, di mana juga saya juga akan bertanya bagaimana dan jawabannya seperti apa untuk menjawab keresahan-keresahan yang tadi sempat disampaikan oleh warga. Baik, Pak Hengki, tadi kalau mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh warga berpedoman terhadap surat edaran yang diturunkan untuk mereka begitu dalam melakukan simulasi, dan dalam poin-poinnya memang ada beberapa spesifikasi kendaraan pemadam kebakaran yang harus diturunkan saat itu. Tapi kalau dari simulasi yang dilakukan memang hanya 1.200 dan juga 3.000 liter saja yang baru lewat, sedangkan untuk yang 5.000 Skylift dan juga 10.000 itu tidak bisa dilewat karena memang dari batas ketinggian kendaraan serta jembatan juga tidak mumpuni. Pak Hengki, silakan menjawab. Yang pertama, saya tidak tahu surat edarannya. Jadi siapa yang mengedarkan, dari mana, saya tidak tahu. Kemudian yang kedua, setiap jalan itu kan ada kelasnya. Jadi jalan di samping mer ini adalah jalan untuk perawatan jalan mer, di mana di bawahnya itu ada saluran. Di bawah jalan itu ada saluran. Nah, tadi yang diuji coba yang masuk ke bawah adalah 1.200, kemudian 3.000, insya Allah masuk tadi.
Yang di atas itu dilewatkan Jalan Mer, kemudian yang 5.000 kalau tidak salah masuk ke Bale Hinggil dan lain sebagainya. Jadi itu adalah sistem mitigasi yang mungkin dimiliki oleh PMK. Jadi bukan kami yang meminta untuk itu tidak masuk dan lain sebagainya, enggak. Karena kalau jalan yang di bawah jembatan itu tidak kami lebarkan pun, itu juga enggak akan bisa masuk pemadam kebakaran. Jadi kira-kira begitu. Mungkin yang dikeluhkan, yang dirasakan oleh warga adalah ada solusi lain begitu yang diberikan oleh pihak Bale Hinggil untuk kendaraan besar ini lewat. Karena warga sendiri juga ketika saya bertanya untuk pembongkaran dan sebagainya tidak mengarah ke situ. Warga harapannya adalah lalu solusinya seperti apa jika memang untuk kendaraan besar? Adakah solusi lain yang diberikan oleh Bale Hinggil, Pak? Iya. Jadi kalau kita bicara mengenai mitigasi untuk kebakaran, tadi ada yang beruntung yang besar bisa lewat Jalan Mer, yang 1.200 dan sampai 3.000 bisa lewat jalur yang di bawah jembatannya Bale Hinggil. Kalau masih butuh jalur besar lagi, itu bisa masuk lewat di dalam kompleknya Bale Hinggil. Secara insidentil jika ada satu kejadian apakah itu mereka bisa masuk lewat kompleknya Bale Hinggil, yang itu di belakangnya akan menembus ke areal warga. Dan yang lebih lagi, di sekelilingnya Bale Hinggil, terutama di sisi belakangnya itu ada sistem hidran yang untuk pengaman kebakaran, yang tentunya tidak hanya diperuntukkan Bale Hinggil saja dong. Jadi kalau ada warga yang rumahnya kebakaran, sebetulnya yang akan menolong pertama dari Bale Hinggil. Sebelum PMK itu datang, pastilah kami akan menolong dengan sistem hidran yang ada. Belum juga kalau PMK-nya di sini kehabisan airnya, pasti airnya paling gampang ngambil dari Bale Hinggil. Jadi insya Allah dengan adanya Bale Hinggil itu mitigasi kebakaran itu lebih baik lah, bukan menjadi lebih buruk, sangat lebih baik. Dan PMK sangat memahami bagaimana cara memitigasi kebakaran. Kira-kira begitu. Kalau keluhan warga memang adalah terkait dengan lewatnya kendaraan, saya rasa apa yang Bapak sampaikan dengan persiapan jalan insidental itu pun sudah disediakan oleh pihak Bale Hinggil. Untuk penggunaan jalan itu apakah warga dibebaskan? Karena masalahnya tidak hanya terkait dengan pemadam kebakaran, misalkan ada warga yang membangun rumahnya begitu lalu harus dilewatkan truk dan sebagainya, atau mungkin ada yang membuat sebuah hajatan. Apakah diizinkan untuk lewat jalan itu, Pak? Oh iya. Jadi jalan untuk ke warga kan ada dua, satu yang jalan di bawah jembatan, yang itu jalannya sudah kami lebarkan dari 3 meter menjadi 5 meter. Dan Anda bisa lihat frekuensi kendaraan yang lewat, frekuensi truk yang lewat, sangat minimum, itu bisa diliput silahkan. Nah, untuk yang insidentil, jika ada hal yang besar, kami pun mempersilahkan kok, asal izin saja, maka mereka bisa melewati jalur alternatifnya Bale Hinggil di dalam komplek Bale Hinggil yang sudah kita siapkan. Iya, disediakan untuk warga, disediakan juga untuk penghuni Bale Hinggil dan lain sebagainya. Terkait dengan izin dan sebagainya, Pak, apakah memang sudah memenuhi izin sendiri, Pak, dari pihak Bale Hinggil? Insya Allah kalau kita berinvestasi dengan gedung yang sebesar ini, izinnya insya Allah sudah lengkap lah. Jadi kalau bab jembatan itu ada 2 izin. Yang pertama adalah izin dari Balai Besar Jalan Raya, karena Jalan Mer itu adalah di bawah pengelolaan Balai Besar Jalan Raya. Kalau untuk rekomendasinya dari Pemkot itu dari PU, dan itu insya Allah sudah kita penuhi semua. Dan karena kami pun juga IMB-nya juga sudah lengkap, jadi insya Allah sudah lengkap semua. Baik, yang menjadi keluhan warga juga adalah terkait dengan Bale Hinggil tidak adanya sosialisasi kepada warga. Memang mungkin sebelum-sebelumnya terkait dengan pembangunan apartemen, warga merasa memang sudah selesai. Tapi warga kaget ketika akhirnya dibangun jembatan ini, Pak. Karena memang kalau warga sampaikan tidak ada sosialisasi, bahkan pihak Bale Hinggil pun bisa dikatakan enggan untuk menemui warga. Itu yang warga sampaikan, Pak. Mungkin bisa dijawab. Jadi begini, jembatan ini, jembatan masuk ini bukan hanya eksklusif untuk Bale Hinggil. Itu yang penting. Tetapi jalan masuk ini satu untuk Bale Hinggil, kedua adalah untuk warga di Medokan. Jadi juga untuk warga juga. Nah, sebelum kita mendapatkan rekomendasi dari PU, di situ ada namanya sosialisasi. Jadi bukan hanya dari warga Semampir,
Tapi dari warga Medokan semua di sana diundang di kelurahan sosialisasi. Hasil sosialisasi itulah untuk PU, salah satu pertimbangan PU menerbitkan rekomendasi perizinan jembatan. Bahwa pastilah tidak mungkin 100% warga di sekitar Baleenggil yang mungkin terpuaskan dengan itu. Tetapi kita sudah lakukan maksimal yang kita bisa. Apa yang kita bisa berikan, seperti kami lebarkan jalan yang di bawah jembatan, kami berikan jalan ke warga yang di belakangnya Baleenggil, di Semambir, yang asalnya tidak ada jalannya atau hanya kecil sekali, kami lebarkan. Itu adalah bagian-bagian bagaimana kami mengakomodasi warga, termasuk kami memberikan santunan dan lain sebagainya. Tapi pastilah adalah yang tidak mampu kami akomodasi. Tidak mampu itu bukan hanya masalah misalnya finansial, tidak masalah, tapi itu juga asas keadilan. Karena yang kami kelola secara sosial kan tidak hanya 1, 2, 3 warga, tapi banyak sekali warga. Di area di sini ada Semambir, ada Medokan, sampai ke Putih dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang tidak mudah memang mengelola begitu banyak. Terakhir Pak, apakah dari pihak Baleenggil juga membuka pintu ibaratnya jika memang warga ingin bertemu dengan pihak Baleenggil? Pada prinsipnya kami tidak ada masalah, tapi salurkanlah lewat jalur-jalur yang ada. Warga kan ada RT-nya, ada RW-nya, ada kelurahan, dan lain sebagainya. Kami tidak memungkin mengakomodasi 1, 2, 3 warga, sementara nanti kalau yang lainnya bagaimana? Kan itu tidak mudah. Jadi silakanlah lewat RT, didiskusikan di RT, di RW, bahkan di kelurahan, dan lain sebagainya. Maka insya Allah kita akan akomodasi dengan baik. Pak Hengki, terima kasih banyak. Semoga juga apa yang disampaikan oleh Pak Hengki ini juga menjawab apa yang selama ini menjadi keluhan-keluhan warga. Begitu, memang satu poin yang bisa dipetik adalah ada satu jalan memang sudah disiapkan oleh Baleenggil, tidak hanya untuk Baleenggil sendiri, tapi memang jalan belakang tersebut adalah jalan insidentil. Jalan tersebut bisa digunakan oleh warga jika memang ada hajatan, ada pembangunan rumah, atau mungkin ada kebakaran yang terjadi. Jalan tersebut juga bisa dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran 5.000 hingga 10.000 liter. Aulia Mawardika melaporkan untuk Anda. Baik, terima kasih rekan Aulia untuk laporannya khususnya di segmen Laporin Aja, dan mudah-mudahan untuk jalan yang insidentil seperti yang sudah dipaparkan tadi benar-benar akan direalisasikan. Dan bisa kita akan beralih ke informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda.